Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faid Ramadhani dengan NIM 230511013. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS saya mengenai sebuah skenario di mana saya telah membuat kelas diagram sebagai berikutnya, dan nanti akan saya tampilkan kodenya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram ini. Kelas diagram ini itu punya kelas utama, itu adalah karyawan, di mana karyawan ini memiliki atribut ID karyawan, nama, dan jabatan. Lalu dia itu punya fungsi untuk promosi jabatan dan info karyawan. Selanjutnya, dari kelas utama ini dibuat 6 subkelas yang berisi dokter, perawat, tenaga farmasi, administrasi, keamanan, dan office boy. Nah, mungkin di sini ada timbul pertanyaan, kenapa sih setiap karyawan itu harus dibuat subkelas lagi? Kenapa nggak jadi satu aja karyawan, terus nanti tinggal kasih atribut tambahan? Kan dalam konsep POP itu kita membuat objek ya. Nah, untuk karyawan sendiri itu kan mempunyai profesi dan kerja masing-masing, di mana dokter tidak akan sama dengan perawat dan yang lainnya. Kalau kita jadiin satu, nanti untuk mengakses ataupun memberi instruksi kepada setiap pekerja pasti akan lebih kesulitan. Makanya saya buat menjadi sebuah saja. Dokter nanti akan memiliki atribut tambahan setelah di ketiga ini, yaitu spesialis dan unit. Lalu dia juga mempunyai metode tambah, daftar, info, dan info karyawan. Nah, daftar perawat ini maksudnya itu, jadi konsep saya, setiap perawat itu dapat menemani dokter. Makanya di sini saya tambah perawat untuk menemani dokter yang di sini. Lalu untuk info perawat itu dapat menampilkan bahwa dokter ini tuh punya perawat apa aja. Terus nanti ada perawat yang atribut tambahnya unit. Atribut sebelumnya tetap ada, yaitu ID karyawan, nama, dan jabatan. Lalu untuk metodenya itu ada tambah perawat dan info karyawan. Lalu untuk tenaga farmasi, yaitu ada satu atribut sertifikasi farmasi. Sebenarnya saya bingung sih, farmasi enaknya tambahin apa, karena diagram kelas ini sebuah skenario saja ya, jadi ini masih belum benar-benar lengkap dan masih fokus ke skenario saya saja. Tenaga farmasi akan mempunyai metode info karyawan, dan ada 3 subkelas lagi, di mana ada administrasi, keamanan, dan office boy, di mana setiap kelas ini mempunyai metode untuk menampilkan info karyawan. Sebenarnya kalau keamanan di sini saya bikinnya info karyawan, tapi ini kenapa belum diganti ya? Oke, nggak apa-apa. Lalu setelah itu ada 2 kelas lagi, di mana ini bukan bagian subkelas dari karyawan, tapi di sini ada kelas perhitungan gaji dengan metode atau metode hitung gaji, di mana hitung gaji ini akan bergantung terhadap karyawan, tepatnya pada bagian jabatan. Sehingga nanti jika setiap karyawan punya jabatan yang beda-beda, maka perhitungan gajinya juga berbeda. Lalu selanjutnya ada shift kerja. Shift kerja ini akan memiliki atribut karyawan, hari, dan jam. Nah, shift kerja ini akan memiliki hubungan asosiasi dengan karyawan. Kenapa demikian? Karena shift kerja itu untuk mengambil atribut yang ada di karyawan ini, tapi karyawan ini tidak mengambil atribut shift kerja. Oke, lalu dalam shift kerja ini memiliki metode tambah shift, lihat shift, dan lihat semua shift. Oke, setelah semua kelas itu dibuat, saya membuat satu kelas baru yang namanya program interaktif, di mana program interaktif ini adalah memiliki hubungan generalisasi, yaitu dia akan dapat menampilkan semua metode yang ada pada kelas di atas. Lihat, semua kelas ini terhubung ke program interaktif, sehingga nanti program interaktif dapat mengambil semua metode yang ada di kelas ini. Oke, lalu metode tambahannya itu adalah menampilkan menu, di mana dia akan menampilkan menu agar kita bisa memilih metode. Lalu tambah menunya itu ada tambah karyawan, ganti karyawan, tambah shift, lihat shift karyawan, gaji, info karyawan,
dan jalankan. Oke, untuk diagram kelas saya seperti ini. Saya akan lanjut ke bagian kode saya. Ini saya taruh di sini. Nah, oke, kode saya memiliki panjang sebanyak 300 baris. Saya persingkat dulu. Oke. Nah, yang pertama itu ada di sini saya mendefinisikan apa ya namanya? Variabel global ya. Dimana variabel global dapat diakses untuk semua kelas ini. Dimana ada import array. Array itu adalah sebuah library dari Python untuk ya, mendeteksi kata yang sesuai kita inginkan. Jadi nanti bisa disetting, misal kita mau input sebuah kata apa gitu, dan nanti akan menjelaskan operasi apa sesuai dengan yang kita setting. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan kelas-kelas saya. Saya akan menjelaskan beberapa sampel kelas saja, karena kalau jelaskan satu-satu nanti mungkin kelamaan. Jadi yang pertama itu ada kelas shift kerja, seperti yang ada di diagram kelas. Shift kerja ini akan memiliki metode tambah shift, dimana tuh dia akan mengambil atribut dari karyawan. Nah, lalu dia itu punya atribut lain, hari dan jam, dimana hari ini akan menentukan hari apa dia bekerja dan jam itu lamanya dia bekerja. Di sini itu fungsinya if karyawan nama not if jadwal shift. Jadi kita pertama tuh melihat jadwal shift di sini. Kalau jadwal shiftnya masih kosong, maka dia akan tetap kosong. Tapi jika jadwal shift ada isinya, maksudnya kalau jadwal shift itu sudah ada isinya, maka itu sebentar. Oke, maaf patah. Oke, kita lanjut dulu pada tambah shift. Kan ada atribut karyawan, hari dan jam, dimana dia tuh fungsinya itu begini, if karyawan dot nama not in jadwal shift. Jadi dia akan melihat jadwal shift. Kalau jadwal shift ini masih kosong atau tidak ada nama yang tertera di sini, maka itu dia akan menambahkan karyawan itu dalam jadwal shift. Lalu jika emang ada di jadwal shift karyawan, lalu nanti karyawan itu akan di-add-kan ke dalam jadwal shift ini sehingga dia itu berisi. Nih, terus ada lihat shift, dimana itu dia akan melihat jadwal shift, dimana lihat ini .get akan mendapatkan atribut dari karyawan, terus dilihat namanya. Lalu lihat semua shift, dimana fungsi ini tuh akan menampilkan semua shift kerja yang ada. Ya, di sini hasil jadwal versi karyawan, for name ini bebas ya, EA in jadwal system, nama itu mewakili nama, EA itu mewakili urutan dalam ini ya jadwal shift, dimana hasil tuh dia akan melihat nama satu-satu. Jika udah ketahui satu, dia akan print ini harusnya bukan sih. Nah, jika udah dia satu, maka dia itu akan melihat urutannya dan akan menampilkan hari dan jam kerjanya. Oke, seperti itu. Dan dia akan kembali ke hasilnya lagi. Lalu di sini juga ada perbedaan gaji, di mana perbedaan gaji itu saya tampilkan sekilas, yaitu akan menghitung gaji sesuai dengan jabatan. Jabatan yang saya gunakan ini ada senior, junior, dan ahli. Jadi nanti kalau mengisi jabatan tuh saya ada menampilkan kata-kata senior, junior, atau ahli. Sementara itu penghitungan gajinya masih segini, yaitu cuma akan menghitung sesuai jabatan. Senior nanti segini, junior segini, dan ahli segini. Atau yang tidak ada tanda senior, junior, ahli akan dikasih default segini. Oke, kita lanjut ke kelas karyawan, dimana kelas utama ini seperti yang saya bilang, dia itu ada atribut ID, nama, dan jabatan. Lalu disebut masing-masing atributnya, dan dia itu ada fungsi promosi jabatan. Ini mengganti jabatan pada
kelas karyawan atau objek karyawan yang kita buat sebelumnya. Lalu ada info karyawan untuk menampilkan nama dan jabatan karyawan. Selanjutnya itu subkelasnya, yaitu dokter. Nah, dokter ini akan mewarisi atribut ID, nama, dan jabatan. Dia itu ada ketambahan spesialis dan unit. Di mana spesialis ini mewakili keahlian dari dokter itu, unit nanti mewakili perawat yang akan mengikutinya. Dan sini itu kita tambahkan lagi perawat pendamping untuk list perawat yang akan mendampinginya. Lalu di kalimat terakhir akan saya tambahkan dokter ini ke dalam list tenaga medis di sini. Nah, list daftar tenaga medis ini itu akan menyimpan kelas dokter, terus perawat dan farmasi. Saya bagi menjadi dua ini. Tenaga medis itu ya untuk tenaga medis, sedangkan untuk tenaga umum ya untuk tenaga umum, supaya nanti itu penyebutannya atau untuk memanggilnya itu lebih enak. Lalu di sini ada tambahan, saya menambahkan up class method, di mana class method ini membuat fungsi di bawahnya itu bergantung terhadap kelasnya, bukan objeknya. Kan dalam OOP itu kelas akan dapat membuat sebuah objek. Nah, objek ini memiliki fungsi-fungsi sendiri. Kalau izin saya membuatnya kelas method, maka metode ini itu dapat diambil untuk kelas lain. Di sini saya membuat ini karena metode ini saya ingin transfer ke dalam metode program interaktif. Makanya saya buat di sini itu bergantung terhadap kelasnya. Kalau kita tidak buatnya bergantung kelas atau seperti ini, kita kesusahan untuk membaginya dalam program yang lain. Kita harus nyebutin nama objeknya juga, dan itu kalau emang programnya itu udah ada nama objek itu bisa dilakukan. Tapi masalahnya program ini saya buat program interaktif, dimana setiap objek itu akan langsung terisikan ke dalam list, dan listnya itu bukan berisi nama spesifik. Listnya itu sesuai urutan 0123, itu adalah objeknya. Setiap list itu memiliki ini objek-objek yang terisi atribut sesuai kelasnya. Kalau dokter atributnya ini tadi. Di sini kalau saya akan menampilkan info menambah dokter baru. Lalu di sini ada ID, nama, jabatan, spesialis, dan unit. Nah, setiap ini itu akan kita input manual masing-masing. Lalu setelah terakhir itu kita langsung menyebutkan kelas dokter ID, nama, spesialis, unit. Dengan menyebutkan kelas ini, otomatis kita akan langsung memanggil dev inisiasi ini, sehingga yang terakhir itu dia langsung menambahkannya ke dalam list tenaga medis. Jadi dia akan print dokter, namanya siapa, berhasil ditambahkan. Daftar perawat dia itu cuma menambahkan perawat ke dalam daftar. Lalu untuk info perawat itu menambahkan perawat yang sesuai unitnya. Saya lihat sekilas di sini perawat tuh cuma ada setiap ID, nama, jabatan, dan unit. Nah, unit inilah yang akan jadi patokan membantu dokter siapa. Lalu di sini ada kelas farmasi. Nah, kelas farmasi ya hanya berisi atribut yang sama, cuma lebih dikit, yaitu cuma berisi ID, nama, dan jabatan. Lalu ada sertifikasi farmasi, dimana itu untuk bukti saja sih. Lalu untuk administrasi juga sama, berisi save ID, nama, jabatan saja. Untuk office space sebenarnya juga sama, yaitu cuma berisi ID, nama, jabatan, lalu ditambahkan infonya. Jadi di sini saya yang bikin kompleks itu fokus ke kelas dokter aja, sama kelas perawat gitu ya. Yang lain tuh biasa saja, karena sesuai skenario saya, dimana selalu saya disuruh untuk menambahkan karyawan dokter, perawat, dan sebagainya, lalu diatur jadwal shiftnya. Jadi fokus saya itu pada pengaturan jadwal dan pengaturan karyawannya. Kelas keamanan juga sama seperti itu. Nah, terakhir ini kelas program interaktif yang lumayan kompleks, dimana kelas program interaktif itu seperti yang saya bilang sebelumnya dalam kelas. Nah, ini
dia itu akan menggeneralisasi semua kelas yang ada di sini. Sebentar. Oke. Ya, dimana dia program interaktif akan menggeneralisasi semua kelas yang ada di sini. Jadi itu fungsinya itu sebagai penampil untuk memudahkan kita dalam mengakses setiap kelas. Karena kalau dalam OOP secara umum kan yang ada di bawah sini saya tunjukkan. Nah, kita tuh harus membuat masing-masing objek, dimana kita isi manual juga di sini. Lalu nanti kita sebutkan metodenya setelah itu kan agak susah ya, karena kadang untuk program yang kompleks itu kita nggak mungkin untuk menghafal setiap metode yang ada, kita pasti kebingungan. Maka dari itulah kita bikin kelas khusus untuk langsung memanggil semua metode yang ada. Oke. Dan kelas yang saya gunakan itu adalah program interaktif ini, dimana program interaktif itu memiliki inisiasi dirinya sendiri dan ada tambahan yaitu shift kerja, pasien, dan gaji. Pertama itu menampilkan menu. Metode ini tuh cuma menampilkan menu-menu yang ada di dalam program interaktif ini. Saya itu saat ini cuma menampilkan 7 menu, di mana saya itu adalah tambah karyawan, 2 itu ganti karyawan, 3 atur shift kerja, 4 lihat shift karyawan, 5 hitung gaji karyawan, 6 info karyawan, dan 7 keluar atau program selesai. Ya, seperti itu. Menu di sini adalah sebuah list, dimana yang pertama itu saya bikin menampilkan ada yang bisa saya bantu, berikut hal-hal yang bisa dilakukan. Lalu saya ingin menampilkan menu itu agak rapi ya, jadi saya membuat looping ini, dimana for i in range 3, jadi dia itu looping dari 0 sampai 3. Kalau maksimal looping 3 kali. Pertama itu kita membuat variabel baris, dimana variabel baris itu menyimpan menu pertama atau 0, lalu menu 0 plus 3 atau i plus 3, dan menu 0 plus 6 atau i plus 6. Jadi nanti misalnya yang pertama itu for i kan yang pertama 0, di sini 0, ini 3, di sini 0. Lalu nanti for i 1 ya, di sini 1, di sini 1 tambah 3 4, di sini 1 tambah 6 7. Lalu yang 2 ini nanti ya 2, di sini 5, di sini 8. Oke. Selanjutnya misalnya yang 0 dulu nanti akan langsung melakukan print baris 0. Maksudnya di sini adalah baris list pertama, ada list 0 1 2, isinya itu menu-menu tadi kan. Jadi baris 0 ini akan kita tempatkan dengan jarak 25, baris 1 akan berjarak 25, baris 2 juga berjarak 25. Jadi nanti bisa di sini apa ya? Nah, di sini menu pertama, kedua, ketiga, dan jaraknya itu imbang semua agar bagus ya. Seperti itu. Lalu nanti ada tambah karyawan, dimana tambah karyawan ini itu adalah seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mengambil metode dari kelas-kelas yang lain atau benar generalisasi, dimana itu dia ada pilihan 1 2 3 4 5 6 untuk memilih mau tambah karyawan bagian apa. Kalau misal pilihannya 1 ya mbah dokter, itu akan mengambil fungsi atau metode pada tambah dokter. Nah, di sini tuh kehebatannya kelasnya, bukan apa itu objeknya, karena saya udah ubah tadi menjadi kelas metodenya. Kalau misalnya pilihan 2 perawat tambah perawat, nah untuk pilihan satunya itu karena saya tunjukkan yang office boy, saya tidak ada membuat namanya up class method, tapi saya tetap bisa mengotak-atik dia dengan cara saya itu akan memasukkan ID dan sebagainya. Lalu yang terakhir saya memanggil kelasnya dan atribut-atributnya sesuai dengan yang ada di sini. Farmasi, di sini ID, ID-nya apa, namanya apa, jabatan apa, sertifikat apa, dan setiap kelas itu kan pasti akan selalu kita tambahkan ke dalam list di atas. Maka setiap kita membuat
karyawan akan tersimpan ke dalam list. Nah, seperti itu. Situ adalah tambah karyawan, lalu ganti karyawan itu untuk mengganti karyawan lah. Saya itu di sini input masukkan profesi yang ingin diganti, terus nama lama masukkan nama karyawan yang diganti. Nah, input ini itu profesinya itu adalah sini dokter, perawat atau farmasi. Lalu nama lama itu masukkan namanya setelah pilihan ini tadi. Misalnya kita pilih dokter dan masukkan namanya. Kalau namanya benar, kita akan mengeksekusi program ini. Tapi jika namanya salah, kita langsung dari sini print karyawan tidak ditemukan. Nah, di sini tuh ada tambahan return. Nah, return dia akan langsung kembali ke fungsi awal ya. Kalau tidak saya return, nanti dia akan tetap menampilkan yang ada di bawah sini. Untuk yang lain juga sama. Untuk profesi perawat, farmasi, administrasi, office, dan keamanan, saya lakukan hal yang sama. Dia akan mendeteksi nama yang ada sebelumnya lalu diganti dengan baru itu. Nah, lalu ini tambah shift, mana setiap karyawan itu pasti akan memiliki shiftnya masing-masing. Yang pertama itu saya memasukkan namanya dulu, nama karyawannya siapa, lalu di sini akan melihat ya tenaga di dalam daftar tenaga medis itu apakah ada nama yang saya masukkan. Jika tidak ada, maka ini akan output tidak bertemu karyawan itu, dan jika ada ya maka akan langsung menuju memasukkan hari dan jam. Nah, jika karyawan itu tidak ada di shift kerja, maka itu dia akan menambahkannya dalam shift kerja. Tapi jika ada di shift kerja, dia akan stop dulu. Nah, jadi untuk karyawan itu kerjanya cuma sehari sih, ini masih belum saya fixkan ya. Tapi sehari ini mungkin dibuatnya beberapa jam. Kan dalam skenario saya itu karyawannya ada lumayan banyak. Dokter aja udah 6 atau 9 itu. Udah termasuk 1 minggu kan. Saya aja 1 dokter itu untuk 1 hari. Lalu ada dev, lihat shift karyawan, dimana itu dia menampilkan shift karyawan yang sudah kita buat. Kalau emang kita belum buat shift karyawan, nanti ada namanya dan di bawahnya masih kosong. Seperti itu. Nanti ada hitung gaji. Nah, hitung gaji itu untuk menghitung gaji ya. Dimana itu dia akan melihat tenaga medis itu, lalu melakukan perhitungan gaji. Ini adalah metode perhitungan gaji yang ada di atas, saya tidak perlu sebutkan, sehingga nanti dia tuh akan langsung menampilkan namanya, jabatannya, dan gajinya berapa. Untuk info karyawan itu dia itu akan melihat list ya di tenaga medis dan tenaga umum, lalu dilihat satu-satu apakah ada isinya. Jika ada, dia akan output atau dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jika tidak ada, ya akan memprint tenaga umum masih kosong atau tenaga medis masih kosong. Nah, ini fungsi untuk menjalankan program interaktif. Kita perlu memanggil jalankan ini untuk melakukan program interaktif, di mana dia akan menampilkan menu, lalu meminta kita untuk memasukkan pilihan setelah menu ini keluar. Di sini ada strip lower. Kenapa? Karena ada satu pilihan yang saya bikin menarik, di mana dia itu memakai library array tadi, atau apa itu namanya, saya lupa ya. Intinya fungsi ini research itu untuk melihat apakah kita menginput satu atau kita juga menginput menambahkan dokter. Nah, seperti ini. Misalnya saya ingin menambahkan dokter, nah nanti akan langsung ke fungsi ini. Atau saya ingin tambah dokter, ya itu kan beda kalimat juga, tetap bisa masuk ke sini. Nah, untuk yang lain tuh saya bikin ke nomor aja. Ternyata itu kalau kita bikin seperti itu ribet ya, kita harus mengetik banyak baru keluar lama. Nah, setiap inputannya akan memanggil setiap metode yang tadi dibuat di program interaktif. Oke. Nah,
Untuk penjelasan program saya mungkin seperti itu dulu. Intinya itu saya punya kelas karyawan dan subkelasnya ini, lalu ada perhitungan gaji, ada penambahan shift kerja, dan semua metode yang ada di sini tuh akan bisa diakses di program interaktif atau generalisasi. Nah, seperti itu. Mungkin video pertama saya sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut ke video selanjutnya untuk melakukan ya, simulasi, atau intinya saya akan mencoba untuk menjalankan semua program yang saya buat. Terima kasih.